Oke, alhamdulillah kita selesai program hari ini. Interval sprint 200 meter, 12 repetisi. Nah, semuanya mampu kan? Mampu. Latihan fisik adalah latihan yang paling dibenci, karena di situ kamu harus nge-push mentalmu, ya. Rasa ingin menyerah di saat detik-detik yang ke meter yang keberapa, mau melanjutkan ke repetisi yang keberapa masih tanya ini berapa kali, ya itu mental, ya kan? Itu mental ya. Jadi latihan fisik itu melatih mental. Nah, untuk melatih mental bertarung, ya harus banyak bertarung. Ya, mentalnya kan di situ. Kalau latihan teknik itu nggak ada untuk melatih mental, kan teknik, cara, teknis ya. Ya kita kan bisa pelan-pelan latihan teknik. Tapi kalau fisik sama tarung, nah disitulah uji mentalnya. Tapi saya nggak mau bicara soal itu. Saya mau bicara soal investasi. Bahasanya itu bahasa yang mudah kalian terima itu tabungan. Tabungan itu banyak ragam, banyak macam. Tabungan yang kelihatan maupun tabungan yang alam goib, ya. Kayak amal soleh itu kan tabungan amal goib. Kalau dalam dunia keimanan ya, amal soleh itu kan tabungan alam goib. Nah, tabungan yang di dunia ini kan ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, ya macam-macam. Ilmu itu juga tabungan, investasi, ilmu, ya. Ilmu itu juga investasi. Kemudian apa yang kalian makan itu juga investasi buat kesehatanmu. Kalian sekarang boleh merasa kurus-kurus. Lihat teman saya kemarin yang kuliah itu, ya bodinya sudah aduhai semua, ya kan? Itu emak-emak, yang laki-laki juga begitu kan. Nah, jadi kalian jangan kepedean. Kalian kira kalian akan kurus abadi seperti, oh tidak. Ya, tergantung makanan kalian dan aktivitasnya nanti. Pasti akan membesar. Saya aja membesar. Ya, itu otomatis. Makanya ada istilah mengatakan tubuhmu adalah apa yang kamu makan. Ya, itu juga investasi. Kesehatan itu adalah investasi. Bahkan kesehatan itu merupakan investasi yang tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Ya, tak ternilai harganya. Orang akan ingin sehat ketika dia sakit, tapi ketika dia sehat, seperti karena dia nggak mau menginvestasikan untuk supaya sehat. Nah, jadi sehat itu dianggap kayak sesuatu yang insya Allah sehat. Padahal sehat itu sehat raga, sehat pikiran, sehat jiwa itu harus diupayakan, bukan sesuatu yang insya Allah sehat. Bukan seperti itu konsepnya ya. Kemudian latihan. Latihan yang kalian lakukan ini adalah investasi. Coba jelaskan ke saya, kenapa kok investasi? Kok tabungan? Ya. Hari ini kamu mampu melakukan 37 detik sprint interval 200 meter. Ya, saya jelasin pertama-tama biar pelan-pelan ya. Ototmu rusak semuanya. Rusak itu ototmu. Ya. Serabut-serabut otot, neuronmu ya. Semuanya dirombak. Dirusak semuanya itu. Dipacu sedemikian rupa secepat mungkin. Di luar umumnya orang. Kalau umumnya orang kan cuma jalan. Fungsi tubuhmu bekerja dengan optimal. Sendimu melakukan rotasi perputaran yang sedemikian cepat di luar batas kemampuan manusia. Ya, dirusak. Dalam bahasa biologi, tubuhmu mengalami katabolisme, pemecahan. Ya, dipecah semuanya, dirusak. Begitu juga pikiranmu, dikacaukan pikiranmu. Ingin menyerah, ya, lelah, ya, ingin berhenti, ya, lambat-lambat aja larinya, ya. Nah, itulah, ya, makanya mentalnya di situ ditempa. Ya, ini investasi. Kemudian kamu istirahat, ice bath, makan, ya. Terus minggu depan kalian latihan lagi. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Terbiasa? Ya. Pasti lebih cepat? Ya. Itulah namanya investasi. Tubuhmu ada pertumbuhan, ototmu bertumbuh, jaringan otot baru. Ya, pikiranmu, growth mindsetmu tumbuh.
Ya, tumbuh, saya mampu, ternyata saya mampu melakukan itu. Tumbuh terus gitu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Terus kalian mengalami pertumbuhan, terus tumbuh itu ke atas, ke samping, ke bawah. Hah? Tumbuh kan ke atas ya, bukan ke samping ya. Tumbuh ke atas kan, berarti makin bertambah, jangan makin berkurang. Itulah namanya investasi. Sehingga kecepatan kalian dari yang awalnya 37 detik per ya, 37 second 200 meter, bulan depan diulang ternyata mampu 29 detik. Nah, gitu terus. Sehingga nanti kalian mencapai pada grafik titik puncak. Kira-kira umur berapa itu? Nah, itu kita nggak tahu. Kalau kalian konsisten. Nah, gitu loh. Kok menurun? Pasti mengalami penurunan frekuensi latihannya. Apalagi berhenti. Berhenti kalian hari ini. Saya memilih berhenti. Oke, nggak apa-apa, silakan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oke lah. Setahun. Kalian kehilangan apa yang sudah kalian bangun, yang sudah kalian tahu itu hilang. Hilang. Ya, tersisa-sisa termemori muscle dikit lah. So, kalian mau memulai lagi di tahun 2028 gitu. Kalian sudah punya banyak waktu. Mau mulai lagi tidak bisa. Tabunganmu yang sudah 100, ya, terus kamu berhenti, kemudian akan meningkat ke 101, enggak, kalian turun lagi ke 0. Ngulang lagi dari awal. VCR-nya ditingkatkan lagi, ya kan? Kebugarannya dulu pelan-pelan. Kan berhenti lama nih. Ya, otomatis kan mau lari aja udah ngap ya kan? Ngap, tubuh sudah mulai membesar, lemak sudah mulai numpuk, ya. Akhirnya harus mulai dari 0 lagi. Capek nggak? Ya kayak hubunganmu sama si dia gitu kan. Sudah mulai sampai sekian lama, terus harus ganti pasangan, mau mulai lagi dari 0. Harus menyamakan persepsi, nyamakan frekuensi ya. Capek ya. Capek pikiran ya. Makanya ini investasi. Apa yang sudah kamu mulai, selesaikan. Sampai kapan Om? Nggak ngerti. Sudah sampai titik ini, jangan berhenti. Teruskan. Ragu-ragu, oke, tapi melangkahlah. Seperti yang saya bilang. Itu ada tembok penghalang di sana. Itu pilihanmu. Kalian mau melompati tembok itu, kalian mau mundur, atau kalau mau berhenti di bawah tembok itu. Siapa yang berhenti di bawah tembok itu, tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di luar tembok sana. Siapa tahu di luar sana ternyata ada peluang, ternyata ada kesempatan yang lebih besar, ternyata ada harapan yang lebih tinggi. Karena tembok yang itu tidak kamu bisa robohkan. Kamu harus mundur atau kamu lebih baik milih berhenti. Ibaratnya seperti, oke, paham sampai sini? Growth mindset. Ini adalah ilmu pertumbuhan pikiran, growth mindset, supaya kalian menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang merdeka dalam berpikir. Oke, ya. Ya, inilah pendidikan di PKBM, Sekolah Bela Diri Indonesia. Informal seperti ini, tapi ngena. Langsung nancep, daging semua isinya. Ya, makanya fighternya berkualitas. Kamu 1 tahun sudah berapa kali kamu tanding pengalamanmu? Di kickboxing udah 4 kali. 4 apa 3? Ya, 4 kali. Coba bayangin, setahun 4 kali. Berarti 3 bulan sekali rata-rata dia tanding. Kamu 3 di kickboxing ya. Kamu MMA, sama MMA, yang IBCA sama yang di Surabaya waktu itu, yang kalau dihitung berarti setahun kamu sudah 8-10 kali bertanding. Itu investasi. Beda hasilnya dengan yang hanya sekali setahun bertanding. Apalagi tandingnya cuma di sini-sini doang. Beda. Kalian sudah Surabaya, besok Bogor, Jakarta. Beda nggak? Yang cuma di sini-sini aja, di 4 kabupaten 1 kota sini aja, di sini aja. Mentalitasnya beda nggak? Ketemu lawan yang beda nggak? Beda. Itu. Makanya kita itu PKBM SPE itu beda. Tapi ndak asal beda. Beda boleh, tapi jangan asal beda. Paham? Selesai. Kita pulang.